kalau punya nilai pas-pasan itu bisa nggak sih mendaftarkan beasiswa? Sahabat semuanya, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan beberapa sahabat yang bertanya begini, kalau punya nilai pas-pasan itu bisa nggak sih mendaftarkan beasiswa? Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini senantiasa bisa memberikan informasi yang bermanfaat, silahkan teman-teman klik like, subscribe. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi begini, mindset pertama yang perlu sahabat tanamkan dalam diri sahabat itu ketika mencoba untuk meraih beasiswa, ketika mencoba untuk mendaftarkan beasiswa itu begini, sahabat itu pasti bisa berhasil dalam meraih apa yang bakalan sahabat cita-citakan. Jadi begini, tanamkan dalam diri sahabat bahwasanya sesuatu itu pasti mungkin, begitu. Jadi sahabat pasti bisa meraih beasiswa, bisa meraih cita-cita, bisa meraih keinginan. Itu mindset pertama. Karena apa? Kadang kita itu takut pada hal yang sebenarnya itu tidak ada atau belum terjadi begitu. Jadi banyak sekali kawan-kawan itu, sahabat-sahabat itu merasa minder ketika mendaftarkan beasiswa, merasa takut dan lain sebagainya, padahal hal itu belum terjadi. Misalkan salah satunya adalah nilai yang rendah atau merasa bodoh. Jika sahabat itu merasa diri sahabat itu bodoh, itu ya bagus ya, merasa bodoh tapi ingin belajar. Yang nggak bagus itu begini, merasa bodoh tetapi minder, ya itu nggak bagus. Jadi kalau sahabat itu merasa bodoh, silahkan tonton video yang ada di deskripsi atau di bagian atas ini. Saya sudah membuat video tentang kalau merasa bodoh itu bagaimana. Merasa bodoh itu bisa nggak sih dapat beasiswa? Nah ini kembali ke topik itu ya. Kalau nilainya rendah itu bagaimana? Nah, yang pertama adalah jangan minder dulu. Karena apa? Beasiswa itu sangat banyak sekali, jumlahnya sangat banyak sekali, dan instansi yang memberikan beasiswa kepada para pelajar itu sangat banyak sekali. Jadi yang pertama kali adalah siapkan diri kita bahwasanya kita itu pasti bisa mendapatkan beasiswa, pasti ada jalan bagi kita untuk mendapatkan beasiswa itu yang pertama. Dan masalah nilai itu, apakah bisa kita mendapatkan beasiswa dengan nilai yang rendah? Nah ini kembali ke syarat dari beasiswa itu. Karena beasiswa itu banyak sekali jenisnya, maka kita harus banyak membaca, banyak mencari informasi tentang beasiswa-beasiswa itu. Kalau kita bertanya apakah bisa kita dapat beasiswa dengan nilai yang rendah, nah itu kembali dari beasiswa itu. Ada beasiswa yang mensyaratkan nilai tertentu. Nah kita lihat dulu syaratnya, berapa nilai yang ditentukan dan berapa nilai yang kita miliki. Kalau nilai yang kita miliki itu masih dalam cakupan persyaratan yang diberikan dalam beasiswa, berarti kita punya peluang untuk mendapatkan beasiswa itu. Misalkan nilai kita itu berapa? 3 misalkan. Dan beasiswa yang ingin kita ambil itu persyaratan nilai minimal berapa? Nilainya 3 misalkan. Ya berarti kita masih bisa ikut. Kalau persyaratan beasiswa tidak disebutkan nilai misalkan, ya berarti kita malah bisa ikut dengan nilai apapun yang kita miliki. Jadi yang pertama adalah apakah bisa mendapatkan beasiswa dengan nilai yang pas-pasan? Bisa, jika memang beasiswa itu masih memberikan persyaratan yang mana persyaratannya itu nilai kita itu masih masuk dalam taraf persyaratan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut pengalaman saya sendiri itu cukup banyak sih mahasiswa baik kawan-kawan saya atau orang-orang yang pernah saya ajak ngobrol itu, baik mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa asing, bahwasanya mereka itu mendapatkan beasiswa padahal nilainya itu pas-pasan, nilainya itu rendah. Jadi ini penting sekali bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian yang sedang dalam tahap apply beasiswa. Jangan minder dulu. Kalau nilai kita itu masih masuk, ya berarti kita masih punya peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa. Kembali ke poin pertama tadi.
dengan dibuktikan bahwasanya banyak sekali teman-teman, baik teman-teman saya yang pernah saya ajak ngobrol itu, mahasiswa asing itu juga, mereka itu nilainya pas-pasan standar. Akan tetapi mereka bisa mendapatkan beasiswa, bahkan mungkin mereka telah menyingkirkan kawan-kawan lain yang memiliki nilai yang lebih baik. Karena apa? Tolak ukur dari beasiswa itu banyak sekali, tidak hanya nilai, akan tetapi penilaian lain, misalkan prestasi itu juga sangat penting. Nah, ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi, apakah bisa? Tergantung dari persyaratan yang diberikan oleh pemberi beasiswa. Kalau masih bisa masuk, ya kita punya peluang jika nilai kita masih berada dalam cakupan persyaratan beasiswa. Yang kedua, apakah ada buktinya orang yang punya nilai pas-pasan dapat beasiswa? Ada, teman-teman saya sendiri. Mungkin kalau sahabat-sahabat coba searching ya di internet itu banyak kok orang-orang yang mendapatkan beasiswa dengan nilai yang pas-pasan. Yang penting adalah gimana caranya dia bisa mendapatkan beasiswa yang sesuai, itu aja. Kemudian yang ketiga, ini yang terpenting ya. Jadi apa yang saya pahami dari pemberi beasiswa itu, mereka itu kebanyakan memandang nilai itu hanya sebagai sesuatu yang formal ya. Dalam formal itu dalam arti nilai itu bukan segalanya. Yang terpenting itu malah di bagian skill, di bagian prestasi, dan di bagian pengalaman project. Ini yang sangat penting. Bahkan teman-teman pun harus memperdalam di bagian ini, memperbaiki diri pada bagian ini. Dan skill itu pun juga harus berhubungan dengan beasiswa yang ingin sahabat ambil. Misalkan dalam hal jurnalistik, misalkan teman-teman pengen mengambil beasiswa itu, maka teman-teman mungkin punya pengalaman dalam bekerja di departemen jurnalistik, misalkan seperti itu. Atau teman-teman punya project. Misalkan saya sendiri dulu itu karena bidang saya itu adalah keagamaan ya. Bidang saya itu tafsir Al-Quran ya. Dan dengan kaitannya itu saya punya beberapa prestasi yang bisa menunjang saya dalam mendapatkan beasiswa yang sekarang ini saya dapatkan, sehingga saya bisa melanjutkan S3 di Turki. Dan waktu itu nilai S2 saya memang bisa dibilang bagus ya, kumlot ya, 3,56. Itu sudah masuk kumlot. Akan tetapi yang saya rasakan, saya tidak mendapatkan beasiswa ini karena hanya nilai. Akan tetapi karena saya memiliki beberapa prestasi dan beberapa proyek yang telah selesai. Misalkan saya sering mengikuti perlombaan tafsir Al-Quran. Bahkan saya menjuarai beberapa perlombaan tersebut. Juga saya telah menulis buku yang mana buku itu berkaitan dengan bidang tafsir. Nah, seperti ini. Dan juga pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi sejauh mana sih kegunaan kita atau jasa kita bagi pengembangan masyarakat. Jadi sejauh mana sih jasa kita dalam pengembangan masyarakat, dalam pengembangan pendidikan misalkan, atau jasa kita untuk negara kita. Intinya untuk kemanfaatan orang lain lah, untuk kemanfaatan bersama. Jadi pemberi beasiswa itu sebenarnya mereka itu ingin investasi kepada kita dengan memberikan biaya kepada kita untuk melanjutkan kuliah. Nah, kalau kita punya skill yang bagus, kita punya kemampuan yang bagus, mereka sudah memandang, oh ini bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Dan tidak hanya skill itu, kita pun juga dilihat sejauh mana kita bisa memanfaatkan apa yang kita dapatkan itu untuk kemanfaatan orang lain, untuk kemanfaatan masyarakat, untuk kemanfaatan bangsa dan negara. Karena itu adalah aset yang terpenting. Pemberi beasiswa itu rela memberikan uang karena mereka ingin mengharapkan kebaikan melalui diri kita. Intinya di situ. Nah, saya singkat lagi ya 3 poin ini yang ingin saya sampaikan dalam video ini, yaitu dari pertanyaan, bisa nggak sih dapat beasiswa dengan nilai pas-pasan dengan nilai yang rendah? Poin yang pertama adalah bisa. Cari saja beasiswa yang sesuai dengan nilai para sahabat. Dan yang penting jangan ragu, jangan minder. Karena minder itu menutupi kemampuan kita, menutupi masa depan kita. Buang jauh-jauh rasa minder itu. Alur. Kemudian yang kedua, apakah ada yang mendapatkan beasiswa dengan nilai yang rendah? Ada. Saya memiliki beberapa kawan yang pernah saya ajak bicara, saya ajak ngobrol, mereka nilainya biasa-biasa aja.
Silahkan sahabat searching juga, banyak kok ya orang yang mendapatkan beasiswa akan tetapi dengan nilai yang rendah. Dan yang ketiga itu, perbaiki skill dari para sahabat sekalian, skill, pengalaman atau kemampuan dalam hal apapun yang berhubungan dengan beasiswa yang hendak dilamar, karena itu adalah hal yang sangat penting. Dan catatan saya ya, misalkan sahabat mungkin ada yang memiliki nilai yang rendah dan juga tidak memiliki pengalaman atau skill atau prestasi. Nah, ini malah saya bertanya sendiri kepada sahabat, itu kenapa kok bisa seperti itu gitu loh. Karena apa? Biasanya mahasiswa atau siswa yang nilainya rendah itu kadang mereka itu sibuk dalam hal organisasi, mereka itu sibuk dalam bidang lain gitu. Atau mereka itu punya nilai tinggi akan tapi tidak memiliki skill, tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki prestasi. Itu wajar juga karena mereka biasanya lebih tekun dalam mata pelajaran gitu. Jadi nggak masalah misalkan nilainya tinggi akan tapi kurang dalam pengalaman. Itu wajar karena dia memang berusaha untuk belajar dengan baik, mempelajari materi dengan baik. Nah, pertanyaannya, kalau tidak punya skill dan nilainya buruk, nah jadi aneh kalau sahabat sekalian misalkan ada yang nilainya rendah tetapi tidak punya prestasi. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar bagi pemberi beasiswa. Jadi wajar kalau ada siswa yang nilainya bagus akan tetapi prestasinya rendah, atau kebalikannya, prestasinya rendah akan tetapi nilainya bagus, karena mereka memang fokus pada satu hal yang menjadi kesukaan mereka, yang menjadi passion dari mereka. Karena ada misalkan mahasiswa ya, misalkan mereka itu banyak pengalaman dalam bidang organisasi akan tetapi dalam mata pelajaran, dalam mata kuliah itu rendah nilainya. Nah, itu nggak masalah karena mereka memang punya passion tersendiri. Nah, seperti itu. Yang masalah adalah nilainya udah jelek tapi tidak punya pengalaman, tidak punya prestasi. Nah, ini menjadi pertanyaan yang besar jika ada sahabat yang memiliki keadaan semacam ini. Nah, itu mungkin cukup sekian untuk video kali ini tentang apakah nilai pas-pasan itu bisa mendapatkan beasiswa. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.